Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Udah lama banget aku nggak upload video dan aku nggak ngebales komen kalian, mungkin aku nggak ngebales email kalian secara sengaja atau secara tidak sengaja. Sorry banget karena banyak banget sesuatu yang terjadi sampai aku burn out ini itu dan ya aku itu udah bikin video lama banget selama 20 menit tapi aku kayak mikir-mikir lagi, oke, kayaknya ada yang kurang, terus kayak nggak percaya diri, I just gonna let it go. Aku kayak udah hapus aja dan sekarang aku mau kasih update ke kalian aku lagi ngapain sekarang, di mana dan gimana sama Ausbildung aku. So, selamat menyaksikan. First thing first, aku enggak ngelanjutin Ausbildung sebagai perawat. Aku cuma selesai 2 tahun, tapi selama 2 tahun itu aku dapat Jahreszeugnis atau sertifikat. Jadi aku kayak udah berpartisipasi di Ausbildung sebagai perawat selama 2 tahun, dan itu bisa aku pakai untuk kerja sebagai asisten atau sebagai helper gitu, atau Aushilfe kayak gitu, atau asisten gitu di, of course, di bidang Pflege. Tapi di rumah sakit agak susah, tapi kalau di Altenheim atau kayak gitu kayak lebih gampang. Dan ya sekarang aku udah nggak tinggal lagi di Kassel, aku sekarang tinggal di Hamburg sejak bulan Agustus. Aku ngebatalin Ausbildung aku bulan Juli, setelah Zwischenprüfung aku, setelah ujian tengah semester. Setelah itu aku ngerasa kayak hubungan aku sama wali kelas aku nggak baik, dan dimana aku melakukan ujian tengah semester di stasiun yang nggak aku suka, yang kayak gak tau, pokoknya di bulan Juni-Juli atau ya Juni-Juli aku ngerasa kayak mereka tuh kayak pushing me away gitu, kayak kenapa sih mereka tuh kayak berswear dan mulu gitu ke aku, atau kayak gak tau lah. Pokoknya kayak aku nggak feeling welcome lagi di klinikum ini atau di Ausbildung ini gitu, atau mungkin emang ini bukan yang aku mau gitu, atau bukan passion aku gitu. Dan akhirnya aku yang mikir-mikir, oke, lanjut enggak, 1 tahun lagi kan sayang banget gitu. Tapi 1 tahun lagi itu kan nggak cuma belajar atau kerja, di sana kamu juga pasti, atau aku pasti dapat lagi druk atau dapat tekanan dari wali kelas, dapat tekanan dari ini itu, exam, ujian ini itu, dan aku nggak bisa fokus belajar, gak tahu kenapa. Dan aku juga kena burnout, dan pokoknya aku kayak ada di fase yang bener-bener down, yang bener-bener aku nggak tahu aku lagi di mana, aku lagi ngapain sih gitu kan. Dan merasa benar-benar sendiri, walaupun ada teman-teman yang benar-benar mensupport, dan alhamdulillah di sana aku juga ada orang-orang yang benar-benar ngertiin aku dan kayak benar-benar mensupport apa yang aku mau lakukan gitu. Soalnya waktu itu aku udah mikir kayak aku batalin ya Ausbildung aku, kata aku gitu kan. Terus teman kelas aku ada yang bilang, Rizky cuma 1 tahun lagi, ayolah kamu bisa. Terus ada yang bilang, udah Rizky, kalau kamu udah American atau kamu udah menyadari, atau ya kalau Ausbildung ini bukan buat kamu, udah batalin aja katanya gitu, daripada kamu lulus terus setelah itu kamu gila sendiri katanya gitu. Udah katanya kamu masih muda katanya, aku 23 tahun kan, kamu masih muda, udahlah katanya cari hal yang lain atau mulai hal yang baru gitu. Dan aku pikir kayak oke. Dari sana kayak sumpah aku dilema banget, karena aku nggak suka kayak memulai sesuatu terus kayak nggak dikerjain sampai selesai gitu. Maksudnya di sekolah juga aku kan kayak lulus aja gitu, tapi pas di sini aku ngerasa kayak loser, kayak gimana gitu, kayak aku nggak nyelesain ini gitu. Dan pertama sih aku melden krang dulu 2 minggu, dan aku terus terang aja ke kalian, aku pergi ke psikologi, aku coba konsultasi, kayak something wrong with me gitu kan. Terus ya
dari terapi itu aku kayak dapat keputusan, aku mikir-mikir, iya aku gini, kenapa aku kayak gini, karena aku ini, karena aku itu, dan ya mungkin Ausbildung ini atau tempat ini atau kayaknya udah bukan buat aku gitu, atau bukan buat aku lagi, dan mungkin aku cuma perlu memulai sesuatu yang baru gitu. Dan aku kayak mikir lagi, Kassel udah nggak friendly lagi buat aku, kayak nggak friendly lagi buat aku, dan aku mungkin harus pindah atau pindah ke kota yang sedikit lebih besar yang punya banyak pilihan untuk kuliah gitu kan, karena di Kassel juga cuma Richtung kayak arsitek, engineer atau guru kayak gitu kan. Dan memulai sesuatu yang baru, mungkin di sana aku menemukan passion yang aku mau gitu. Dan setelah itu akhirnya aku memutuskan aku batalin Ausbildung aku, dan oh my god aku bilang ke, nggak bilang sih, setelah 2 minggu aku izin sakit, aku dipanggil sama guru, maksudnya dipanggil sama wali kelas, bukan karena kenapa aku sakit, tapi emang waktu itu setelah ujian tengah tahun kan, jadi kayak RKPNIS-nya atau dia cuma mau ngasih hasil dari ujian itu kan. Dan di sana aku bilang ke wali kelas aku, di sana aku bilang ke wali kelas aku tahu kalau nota itu bukan everything gitu, kayak Ausbildung aku nggak tergantung ke nota aku, atau kelulusan aku nggak tergantung ke nota aku, tapi kayaknya aku kayak mikir gitu kalau Ausbildung ini bukan buat aku lagi kan. Terus wali kelas aku kayak, ya udah, katanya kamu pikir-pikir aja, katanya kalau emang ini bukan buat kamu, bilang aja ke aku, katanya gitu. Kalau kamu butuh pertolongan, kamu tanya ke aku, katanya, kamu bilang ke aku, kami siap nolong, katanya gitu. Terus kata aku, ya aku pikir-pikir lagi, kata aku gitu kan. Terus setelah itu makin sini aku kayak dapat tekanan lagi, gak tahu kenapa, burnout dan kehilangan. Pokoknya aku cuma mau tidur. Dan akhirnya aku nulis surat kundiku atau akhirnya aku nulis surat resign. Tapi sebelum aku nulis surat resign, aku cari dulu kayak ubah berukan, atau cari dulu aktivitas sementara yang bisa aku lakukan gitu kan. Aku nggak mau pulang dulu ke Indo. Jadi aku cari-cari Altenheim atau panti jompo yang dimana aku bisa kerja full time, tapi nggak di Kassel, tapi di Hamburg. Aku mikir-mikir kayak Stuttgart atau Hamburg, dan aku kira Hamburg lebih cantik daripada Stuttgart. Dan ya akhirnya aku cari-cari kerja di sana. Aku nulis ke banyak panti jompo kalau aku tuh mau ya aku jelasin lah, aku cuma berpartisipasi di Ausbildung cuma 2 tahun dan ini itu. Dan emang grundenya atau alasan kenapa aku mau keluar dari Ausbildung, emang aku bener-bener kayak stres banget karena kurikulum yang baru, dan mungkin karena bahasa aku belum cukup untuk akademik kayak di gramatiknya gitu kan. Walaupun banyak yang bilang bahasa Jerman kamu bagus, tapi tetap aku kayak nggak percaya diri gitu. Dan aku nggak siap aja gitu buat ujian akhir gitu. Dan ya plan aku waktu itu kerja full time dan melakukan atau melanjutkan kursus bahasa Jerman aku gitu. Selama ini aku B2 sih, tapi aku pengen memperdalam gramatik aku gitu sampai aku percaya diri untuk belajar lagi dan ya melanjutin lagi Ausbildung atau kuliah. Dan setelah itu aku juga cari wohnung atau cari tempat tinggal di Hamburg, dan itu susah banget. Tapi waktu itu aku butuh sampai 1-2 bulan sih, karena gak tau, aku bilang aku beruntung sih. Aku dapat tempat tinggal atau WG di satu keluarga, bukan keluarga sih, kayak
bapak dan anak itu mereka cowok dan baik-baik aja sih sampai sekarang. Dan ya akhirnya aku ambil Wonung itu atau ambil tempat tinggal ini, PG ini, Wohngemeinschaft, dan aku diterima di satu panti jompo. Dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, apa yang aku butuhkan, apa yang aku harus lakukan untuk jump atau loncat ke fase ini gitu. Ini karena ini pasti stressful banget, soalnya aku harus cari orang untuk Wonung lama aku, karena freeze-nya itu 3 bulan kan, karena aku harus kalau aku resign dari Wonung aku harus nunggu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan juga aku harus bayar. Jadi aku cari orang yang bersedia untuk ambil 3 bulan itu dan selanjutnya gitu. Itu, dan aku ummelden, dan aku ganti visa karena visa aku kan masih Ausbildung dan aku kan gak Ausbildung lagi. Dan pokoknya banyak banget kontrak dan pindahan, terus banyak banget pokoknya. Tapi aku kerjanya step by step, satu-satu, dan akhirnya aku dapat orang untuk Wonung aku dapat kerja, aku udah siap pokoknya. Dan akhirnya aku nulis surat resign dan aku bilang ke aku udah bikin termin atau bikin janji temu sama kepala sekolah. Dan kepala sekolah aku kayak, Rizky jangan, katanya, jangan keluar, sayang banget 1 tahun lagi, katanya. Tapi kalau kamu mau, katanya, kamu ambil pause aja dulu 2 bulan, katanya, boleh kok, katanya gitu. Terus kamu pikir-pikir, terus kamu lanjutin terapi kamu, katanya gitu. Terus nanti kamu bisa lanjut sama kurs yang lain, sama kelas yang lain gitu. Terus kataku, nggak deh, kata aku. Tapi ya emang maksudnya hubungan aku sama kepala sekolah lebih baik daripada hubungan aku sama wali kelas gitu. Kita malah berteman di LinkedIn kayak gitu. Pokoknya dia baik banget. Dan akhirnya aku resign dengan berat hati. Dan akhirnya aku kayak cari termin atau cari tanggal kapan aku pindah. Aku nggak bisa ini kan, aku nggak bisa nyetir. Tapi ya, alhamdulillah teman kelas aku bersedia untuk nyetir dari Kassel ke Hamburg dengan mobil yang gede atau transportasi, dimana semua mobil atau semua furniture aku masuk itu ke mobil. Dan ya akhirnya pindah pindah ke Hamburg. Dan I would say it was the best decision ever. Ini benar-benar keputusan yang terbaik buat aku, dimana aku bisa memulai starting a new life. Dan aku kerja di panti jompo tuh cuma 3 bulan atau 2 bulan bahkan, karena gak cocok. Dan sekarang aku kerja sebagai, aku nggak tahu ya bahasa Jermannya, Zeitarbeit atau freelancer. Jadi aku tuh kerja di satu firma atau satu perusahaan atau di satu agen, dan aku bisa mutusin diensplan aku, atau aku bisa bikin jadwal kerja aku dan aku kirim ke mereka, dan mereka kasih ke aku, hari ini aku kerja di mana, besok aku kerja di mana gitu. Jadi kayak fleksibel banget gitu. Dan ya, jadi yang aku lakukan sekarang, aku kerja full time sebagai Zeitarbeit atau freelancer di Pflege atau di hampir semua panti jompo. Dan aku juga di sini lanjut balet, aku di sini mau lanjut bahasa Jerman, dan aku di sini kayak banyak ide apa yang aku mau lakukan atau jurusan apa yang mau aku ambil untuk kuliah. Tapi aku memutuskan kayaknya aku mau studi call dulu, dan we will see. Tapi sekarang aku udah merasa lebih baik lagi, dan aku juga sekarang mau aktif lagi dengan YouTube, dengan kalian. Dan makasih banget buat support kalian, atau kalian yang masih kayak kasih komen yang
berarti banget buat aku gitu. Pokoknya setiap komen yang kalian tulis itu bener-bener memotivasi aku untuk hidup lagi. Dramatik banget ya, maksudnya untuk bener-bener memotivasi aku aja gitu, dan itu berarti banyak buat aku, dan aku bener-bener kangen chattingan sama kalian, kangen kayak ngebales-bales komentar kalian dan ngebantu kalian. Dan ya, I am in Hamburg now. Aku sekarang lagi di Hamburg. Aku tinggal di Hamburg dan nggak di Kassel lagi. Dan yeah, so goodbye Kassel, goodbye Ausbildung, goodbye boring, not boring, goodbye comfort zone. I have a new beginning now. Aku sekarang punya awal yang baru. Dan ya, wish me luck. Untuk kalian atau untuk email yang gak aku bales, atau kalian ada pertanyaan, tolong tulis lagi ke email aku atau komen aja. Nanti aku bikin waktu untuk kalian untuk ngebales pertanyaan-pertanyaan kalian dan itu. Dan makasih banyak banget, akhirnya aku dapat 1.000 subscribers. Aku nggak mikir sampai sana, soalnya aku kayak nggak bikin konten lagi, dan mungkin ini bakalan stay, dan ini nggak bakalan sampai ke 1K atau nggak bakal ke 1.000 subscribers. Tapi aku kayak terkejut banget gitu. Makasih banyak untuk support kalian. So itu aja update untuk kalian. Aku sangat mengapresiasi kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah tulis komentar. Dan untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, tekan like. Dan kalau ada pertanyaan atau ada saran atau ada I don't know, kalian ada pikiran apa gitu, tulis aja di komentar. So jaga kesehatan kalian dan kesehatan mental kalian, dan stay happy. Bye.